boleh nggak perempuan bekerja? Saya bilang khusus untuk istri saya haramkan, bukan untuk orang lain. Kenapa saya mengharamkan istri saya bekerja? Prinsipnya sederhana, istri itu dinafkahi tiap hari saja masih berani sama suami, apalagi punya pendapatan sendiri. Suami bekerja sebagai BMI saja di Indonesia, malah istrinya cari-cari sendiri. Cuman saya bilang, kalau kemudian keadaan memaksa seorang istri harus bekerja, maafi muskilah, tidak ada masalah. Apa yang saya jadikan dasar kenapa saya melarang istri saya bekerja? Nabi Muhammad SAW itu membagi tugas antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah Az-Zahra. Bagaimana pembagian tugasnya? Qada Rasulullah SAW ala ibnatihi Fatimah bi khidmatil bait wa qada Ali bima kana kharijan minal bait. Siti Fatimah mengurus urusan dalam rumah, sementara Sayyidina Ali mengurus urusan di luar rumah. Tapi ini nggak ada larangan perempuan bekerja. Maka saya katakan, namanya hukum itu bisa diperlakukan suami kepada istri. Kenapa? Karena laki-laki itu imam. Maka dulu begitu saya menikah dengan istri saya bilang, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungmu. Kenapa mas? Karena laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Maka kemudian saya pahami betul, perempuan itu tidak boleh dikasari, tidak boleh dikerasi, tapi juga jangan terlalu lebay dengan istri. Kenapa? Kebetulan Allah ciptakan perempuan itu dari tulang rusuk bagian kiri, bukan bagian kanan. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak nginjak-nginjak laki-laki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan suka dicintai. Tapi kemudian apa? Bahwa banyak laki-laki ini kemudian terjerumus kepada persoalan perasaan. Padahal Allah takdirkan laki-laki itu besar akalnya, perempuan besar hatinya. Artinya apa? Laki-laki harus banyak menggunakan logikanya, perempuan banyak menggunakan perasaannya. Maka saya bilang, soal penampilan fisik, perempuan itu jauh lebih bohong dibandingkan laki-laki. Persoalan fisik. Tapi persoalan hati, laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Kalau persoalan fisik, perempuan jauh lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Makanya saya banyak gagal paham kalau melihat wajahnya perempuan. Hampir saya nggak bisa membedakan ini wajah apa paman karambol. Makanya kalau dilihat dari sini banyak mbak-mbak kipas-kipas. Itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Itu bapak saya dari depan tadi nutup mulut. Saya pikir malu, ternyata pamer gelang. Inilah alasan kenapa laki-laki sampai harus bekerja di Taiwan. Karena mereka sadar diri bahwa mereka adalah tulang punggung bagi istri. Bagaimana keadaannya ketika seorang perempuan bekerja? Ada solusi. Dalam surat An-Nahl ayat 97 Allah jelaskan, man amila shalihan min dzakarin aw unsa
Barang siapa bekerja dengan baik, beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Itu artinya apa? Perempuan boleh bekerja selama dia sadar diri, sadar posisi. Laki-laki juga mbak, sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Laki-laki harus paham bagi perempuan bagaimanapun rekening nomor siji. Makanya cowok good rekening tetap lebih menarik dibandingkan cowok yang good looking. Udah masalah. Makanya mas-mas, tutuplah wajah burukmu dengan bagusnya rekeningmu. Cilaka wis merongos randu duit jemburis. Berarti apa? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Laki-laki boleh bekerja, perempuan boleh bekerja. Makanya saya bilang fatwa saya itu khususnya saya sebagai imam kepada istri. Contoh, saya memberikan fatwa kepada istri saya. Dari awal pernikahan saya bilang, saya sebagai imam mengharamkan istri saya sebagai makmum untuk membuka HP saya. Boleh melarang kok. Tapi saya juga kemudian apa? Konsisten. Ketika istri percaya tidak buka HP saya, maka saya tidak menggunakan HP saya untuk hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Sengaja goblok. Jadi nggak ada istilahnya istri saya berani buka HP saya, itu nggak berani karena dari awal komitmennya apa? Saya juga tidak pernah buka HP saya, sehingga sama-sama percaya. Kan kita kadang-kadang enggak di kamar berdua suami istri, sing lanang chatting sopo, sing wedok chatting sopo, sing wedok buka opo, sing lanang buka opo, sing wedok buka pengajian, sing lanang buka konten jilbaban ngemut es krim. Aku yuk pas delok soalnya gitu. Karena saya ditanya disuruh komentar apa pendapat Gus Miftah, kan nggak mungkin saya bisa berpendapat kalau saya tidak melihat video aslinya. Makanya saya selalu berprinsip, gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Saya nggak punya versi 1 menitnya, belum dapat. Kalau An-Nahl ini sebagai patokan, berarti perempuan boleh untuk bekerja, nggak ada masalah. Selama kamu sadar posisimu sebagai seorang perempuan. Perempuan boleh bekerja, boleh mempunyai penghasilan bahkan lebih besar dibandingkan suami. Kalau dia paham posisi, bagaimanapun saya ditakdirkan sebagai seorang istri. Kenapa kok istri harus bekerja? Jawabannya sederhana. Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Ini cangkem itu. Maka mbak bekerja saja. Tapi memang banyak kejadian di Jakarta, keluarganya itu hancur gara-gara istrinya merasa lebih banyak penghasilan dibandingkan suami. Maka kemudian dia berani semena-mena dengan suami, itu yang tidak boleh. Iya Cangkem mbak, rumahnya mbak. Karena memang apa? Derajat laki-laki itu bekerja, mas. Wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wong lanang kerja, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, maka Allah akan memperhatikanmu. Wis wong lanang ora gelem kerja, inah-ini, kluntang-kluntung, papoh, turu-turu, ngacengan bisa mas. Semampu mungkin. Makanya kita diingatkan oleh Nabi Daud. Nabi Daud itu nabi yang kaya. Dia itu bapaknya Nabi Sulaiman. Kemudian Sulaiman menjelma sebagai nabi terkaya.
Sampai kunci gudangnya Sulaiman itu hanya mampu diangkut oleh 90 kuda terbaik. Saking banyaknya gudangnya Sulaiman. Tapi yang perlu Anda tahu apa? Kunci gembok bukan gembok kuncinya itu nggak mampu diangkat 90 kuda terbaik. Nabi Sulaiman itu saking kayanya, Ratu Bilqis mau nyuap emas berlian ditolak. Tapi sebaliknya, ketika dikasih ucapan terima kasih sama semut atas tidak diinjaknya semut oleh Nabi Sulaiman, diterima sama Sulaiman. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Beliau duduk di depan masjid setelah sholat duhur bersama orang miskin. Beliau katakan apa? Miskinun yujalisu miskinan. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskin ini bertanya, Sulaiman, Anda itu raja kaya, kenapa Anda mengatakan orang miskin duduk dengan orang miskin? Apa jawaban Sulaiman? Saya tidak pernah makan uang kerajaan. Saya tidak pernah makan uang negara, dan saya hanya makan dari hasil jerih payah tangan saya sendiri. Demikian juga Nabi Daud. Wa inna Nabi Allah Daud alaihissalam karena yakulu wa yasrabu bi amaliyati. Dia hanya mau makan dan minum, tidak mau mengambil harta kerajaan, tetapi dia bekerja dengan tangannya sendiri. Maka saya bilang apa? Boleh orang itu jadi pejabat, syaratnya satu bagi saya. Kaya dulu jadi pejabat itu jauh lebih keren daripada jadi pejabat baru kaya. Orang pasti curiga. Makanya kalian di sini berbangga hati. Lebih baik tanganmu kotor tetapi hasilnya bersih daripada banyak orang tangannya bersih hasilnya kotor. Betul? Makanya santai wae, tanganmu kasar kapal entok. Besok hisapmu di akhirat ini nyantai. Kowe tangon karo mun karena kira lagu berhi PMI man rombuka jawaban kamu nanya. Asal dia kok cangkemmu karo malaikat. Biar. Dilalang dilundung. Malaikatnya bengok to, ganjel to. Iya bung meneh PMI bengok pelan-pelan Pak Sopir. Ini besok jadi saksi. Tangan kamu yang berkapal itu akan jadi saksi bahwa tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dikatakan qawwam. Qawwam itu tidak hanya imam, Mas. Qawwam itu artinya bertanggung jawab, nafkah lahir dan batin. Banyak orang yang kelebihan lahir kurang batin gak bagus. Banyak orang yang dikasih nafkah batin gak ada lahir juga gak bagus. Kerja terus ratau kelon yo rapi, kelon terus ratau kerja yo rapi. Kalau kalian di Taiwan kira-kira kerja terus atau kelon terus gak pernah kerja? Kerja terus ora tahu. Istri kamu di Indonesia, istri kamu di Jawa, malam Jumat bikin status WA, malam sunah Rasul. Kita harus sopo cok. Malam sunah Rasul kok kagak sabun nih kok. Masa kalau lagi transfer itu bayinya mateng di download. Berarti apa? Kehormatan seorang itu ya bekerja. Wa guli malu kerja. Itulah kemudian yang dicontohkan oleh Nabi. Usia 15 tahun dia sudah bekerja, mengembala kambing, mengembala ternak, kemudian dia menjadi pedagang. Kalau Anda lihat dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad menjadi nabi itu hanya 23 tahun. Usia 40 sampai 63 tahun. Berarti Nabi Muhammad menjadi pedagang berapa tahun? Usia 15 sampai 40 tahun. Nabi Muhammad menjadi pedagang 25 tahun. Maka sebenarnya idealnya sesuai-suainya sampai neng Taiwan jangan lebih dari 25 tahun. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Banyak. Sampai Pak Zedin berapa tahun sih? Lebih dari 23 13 tahun.
Ada yang Pak Agus. Oh, Pak Agus sampai tahun. Nanti lu mana kayak Cina pemberongot. Nabi Muhammad 25 tahun jadi pedagang, jadi pekerja. Artinya apa? Ya, Allah itu mampu kok menjadikan kita kaya tanpa bekerja itu biasa-biasa saja. Aman, bisa banget. Cuman persoalannya apa? Allah itu sangat menghargai proses. Maka sebenarnya kewajiban kita itu tidak untuk sukses. Kewajiban kita itu untuk berproses. Berproseslah sebaik mungkin. Sukses itu urusan Allah. HP-mu apa kuwi? Maka fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Contoh, saya dulu gemuk banget bisa menjadi six pack. Orang bilang, Gus Miftah niat diet sama sekali. Sampai hari ini saya nggak pernah diet. Cuma saya mengatur pola makan. Kan banyak yang punya diet, ada diet mayo. Akhirnya terjadi apa? Mayoritas gagal. Ada lagi diet itu, ketok sego yo mangan sego, ketok iwak yo mangan iwak, ketok rondo yo mangan. Gak bahaya tak? Ganjel toh. Saya nggak pernah, tapi saya fokus kepada proses. Saya nggak mau diet keto umpamanya. Kenapa? Karena keto itu fokus kepada makanan berlemak. Justru yang dimakan yang berlemak. Buahnya alpukat, karena alpukat itu buah yang berlemak bagus. Yang dimakan jeroan-jeroan, karbohidrat dan lain-lain tidak dimakan. Saya punya prinsip, jangan pernah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Berarti semua makanan yang halal itu boleh dikonsumsi. Yang nggak boleh cuma satu, apa? Berlebih-lebihan. Innallaha yuhibbul musrifin. Karena teori manusia itu nggak masuk. Kalau pengen kurus, gak usah makan nasi, tapi makan sayur. Buktinya gajah makan rumput juga gemuk. Malah cangkemnya pawaan gitu. Tapi mengenai kalane, kurus atau gemuk itu kan bawaan. Sama dengan kaya atau miskin itu bawaan. Loh iya Le. Kok cangkemnya tekan gue gitu. Kita santai terasa ngacun loh. Terus terang ya, rana tutupannya. Dunia ini hanya dua hal yang bisa membuat saya satu kopi, dua istri. Saya harus banyak ngopi, karena ngopi itu, kenapa saya harus ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Bapak PMI ini ya, contohlah kopi gitu, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Apa yang raimu yuk? Ya, hitung-hitungannya gini deh, gemuk atau kurus itu pawaan. Faktanya apa? Orang makannya banyak tetap kurus. Tapi kadang-kadang orang makannya dikit tapi gemuk. Kalau orang makannya banyak tetap kurus, itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Iki makanya Ayo kena azab nanti. Tapi kalau bapaknya gara-gara banyak makan dibully dasar gemuk, kamu jawab, sorry, saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Kayak gitu model bahwa kerja 24 jam orang suge-suge, kadang-kadang kerjanya biasa tapi suge. Itu namanya bawaan. Puasa terus cangkemmu ya. Maksud saya apa? Kenapa kita hanya fokus kepada proses, gak usah berorientasi kepada hasil? Karena wajibnya kita tuh kerja, soal hasil urusan Gusti Allah. Sugi apa orang itu bukan urusan kita. Maka orang sukses memahami proses, orang gagal banyak.